Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Imam Bayaki selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong. Yang terhormat Ustadz Roni Hidayat LCMA selaku narasumber kajian MPO hari ini serta ukti-ukti filah yang hadir pada hari ini yang selalu dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti kajian MPO Rabu hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang selalu kita nantikan syafaatnya sampai ke yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Perkenalkan, saya di sini sebagai pembawa acara ingin menyampaikan susunan acara kajian MPO Rabu hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sosialisasi media Dompet Duafa Hong Kong, yang keempat paparan materi, dilanjut tanya jawab dan diakhiri dengan doa dan penutup. Jamaah MPO Rabu yang dirahmati Allah. Untuk mempersingkat waktu, marilah pengajian MPO Rabu hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kajian hari ini sudah kita buka. Dan untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Erni dari JRI Yunlong. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Bu Erni. Alhamdulillah, terima kasih Bu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalikum azka lakum wa adhar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-rudu'ah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudarra walidatum biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warisi mithlu dzalik.
فإن أرادا فصالا عن ترد منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بشير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah kepada kita semua, terutama bagi yang membacanya. Amin. Acara yang ketiga yaitu sosialisasi media Dompet Duafa Hongkong. Teman-teman sekalian, acara ini disiarkan langsung di Facebook fanpage Dompet Duafa Hongkong dan rekamannya akan diupload di YouTube Dompet Duafa Hongkong News. Jangan lupa untuk like Facebook fanpage Dompet Duafa Hongkong dan subscribe atau berlangganan YouTube Dompet Duafa Hongkong News untuk mendapatkan informasi-informasi penting dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hongkong. Alhamdulillah, untuk sekarang menginjak acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Roni Hidayat LCMA dengan tema Hadis Arba'in ke-28 berpegang teguh kepada sunnah. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ustadz. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Izin share ya Bu. Apakah sudah kelihatan Ibu-Ibu?
Kelihatan Ibu? Belum, Halo? Ustaz. Halo, iya, belum Belum. ada, Ustaz. Maaf Bu. Bentar Bu ya. Assalamualaikum. Maaf Bu, Waalaikumsalam. sebentar Bu. Saya screen lupa nampilin hadisnya Bu. Iya, iya, monggo Ustaz, kami menunggu. Monggo silakan. Ya, ntar ya Bu. Maaf. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kelihatan Ibu? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Wajah saya kelihatan sama Ibu atau enggak? Kelihatan? Kelihatan, Ustaz. Bisa, Ustaz. Kelihatan Ustaz. Kelihatan Ibu wajahnya? Bisa, Kelihatan bisa. Ustaz, jelas Oh, Ustaz. share screen-nya sudah ya Bu ya? Share screen-nya Ya. juga kelihatan ya? Ininya, PowerPoint-nya. Judulnya Hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-28. Kelihatan ya Bu? Sudah, Oke. Baik. Kita mengaji hari ini tentang hadis Arba'in An-Nawawi. Hadis yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Jumlah hadisnya ada sekitar 43 hadis. Tapi kita akan bahas hadis yang ke-28. Hadis yang ke-28 ini bercerita tentang berpegang teguh dengan sunnah. Baik, kita mulai. Ini hadisnya Ibu. Hadis yang ke-28. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najih, dari Bapak Sinajih, namanya Al-Irbad bin Sariyah. Jadi sahabat yang mendengar dari Nabi ini bernama Irbad bin Sariyah. Kalau
kunyahnya itu Abi Najih, Bapak Najih. Jadi anaknya namanya Najih. Bapak si Najih namanya Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, wa'adzana, telah mengajarkan kepada kami Rasulullah telah mengajarkan kepada kami sallallahu alaihi wasallam mau'izatan, yang diajarkan oleh Nabi itu adalah sebuah pelajaran. Jadi Nabi mengajarkan sebuah pelajaran. Wajilat minhal qulub, bergetar hati. Ketika Nabi memberikan pelajaran itu, bergetar hati. Wazarafat minhal uyun, mengalir air mata. Jadi Nabi itu adalah seorang guru yang sangat luar biasa, Ibu. Ketika dia mengajar sesuatu, maka bergetar hati para sahabat. Getar hati para sahabat, meleleh air mata. Meleleh air, bergetar hati karena yang diajarkan oleh Nabi itu adalah itu adalah seorang penyampai yang sangat luar biasa. Kalau ulama mengatakan Nabi itu punya jami'ul kalim. Dia perkataannya itu singkat, tidak bertele-tele, tapi menggetarkan hati. Terus balaghahnya luar biasa. Ketepatan memilih kata atau bahasa sangat luar biasa. Terus apa yang disampaikan Nabi itu menggugah hati. Jadi kalau orang itu mengatakan bahwa kalau disampaikan dari hati, maka akan diterima oleh hati. Tapi kalau penyampaian itu hanya dari mulut, maka akan diterima oleh telinga. Jadi kalau Nabi mengajarkan itu dengan sepenuh hati, makanya para sahabat itu menerima dengan hatinya. Hati yang kalau takut dengan Allah, biasanya mengeluarkan air mata. Hati yang takut dengan Allah mengeluarkan air mata. Tapi hati yang tak takut kepada Allah, sulit untuk keluar air mata, kecuali kalau dia dinasihatin ya. Kalau dia dinasihati, sulit keluar air mata kalau hati tidak dekat dengan Allah. Dia akan menangis kalau didatangkan kepadanya musibah atau kesulitan atau kesakitan, baru dia menangis. Ya, kalau orang didatangkan kesakitan, siapa aja pasti nangis. Baik orang beriman maupun orang tidak beriman akan menangis, menderita. Tapi kalau orang beriman, bukan hanya sekedar kesulitan, yang malahan kadang-kadang orang beriman itu ketika kesulitan menimpa mereka biasa aja. Malahan mereka bersyukur sebagiannya. Kenapa? Karena bisa jadi kesulitan itu adalah berkat dari doa-doa mereka dulu. Mereka pernah berdoa contohnya. Kalau orang yang mengerti, yang beriman betul, dia mengerti itu. Bahwasanya penyakit itu menggugurkan dosa. Hanya dia minta, ya Allah ya Tuhan kami, ya Tuhanku, ampunilah dosaku ya Allah. Nah, dan cara Allah untuk menghapus dosanya itu adalah memberikan kepadanya penyakit atau memberikan kepadanya kesulitan atau kesusahan. Nah, kalau orang yang beriman kadang didatangkan kesulitan itu malah dia nggak mengeluarkan air mata, biasa aja. Cuma orang tambahan lagi, orang yang beriman kalau dia diberikan pengajaran yang baik, kemudian dia ingat Allah, ingat kekasihnya Nabi Muhammad SAW yang sayang dan cinta kepadanya, keluarkan air mata. Nah, itu bedanya orang beriman. Cuman kalau orang-orang yang tidak beriman diberikan pengajaran, sulit untuk keluar air mata. Kenapa? Karena dia menerima dengan telinga, bukan dengan hati. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan sesuatu kepada sahabat dengan hati, diterima dengan hati, akhirnya mengeluarkan air mata. Itu kata Al-Irbad bin Sariyah. Fakulna, kemudian Nabi berkata kepada kami. Kami bertanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatan muwaddi'. Ini seolah-olah pelajaran ini pelajaran perpisahan. Jadi Nabi itu kalau memberikan pengajaran, memberikan pelajaran, ceramah, tausiah, itu seolah itu adalah pelajaran perpisahan. Padahal sebenarnya kejadian hadis ini
ini tidak waktu perpisahan, belum dekat dengan waktu perpisahan, ini lama lagi. Ini kan dijelaskan dalam hadis ini datangnya adalah ketika waktu subuh pagi. Waktu subuh pagi Nabi Muhammad berikan, biasa kalau Nabi Muhammad ketika subuh itu memberikan ceramah kepada para sahabat, dan hati ketika itu lagi bagus ya di subuh itu. Dan itu bukan waktu perpisahan atau Nabi belum sebentar lagi mau meninggal, enggak. Waktu subuh biasa, tapi Nabi selalu memberikan pengajaran itu seolah-olah dia akan berpisah. Biasa ya Bu ya, kalau kita mau menasihati orang itu biar terasa ke dalam hati, itu selalu ungkapkan kata-kata perpisahan. Ya kalau seandainya saya tidak berumur panjang, inilah mungkin kata-kata terakhir. Mungkin kayak gitu-gitu itu lebih apa ya, lebih meresap daripada tidak ada kata-kata terakhir. Ya. Terus baik, lanjut. Terus apa kata sahabat? Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi'. Fa'ausina, wasiatkan kepada kami ya Rasulullah, kalau ini memang perkataan terakhir. Qala, berkata Nabi, usikum bitaqwallah. Kalau kalian ingin mendapatkan wasiat dariku, pesan terakhir, wasiat itu adalah pesan terakhir, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian, bertakwalah kepada Allah. Ya, takwa kepada Allah adalah sebaik-baik wasiat ya Ibu ya. Cuman kita harus menjelaskan lagi, ini maksud takwa apa? Karena orang banyak bertakwalah kepada Allah, maksudnya adalah meninggalkan yang dilarang, mengerjakan yang diperintahkan. Itu kata takwa. Itu salah satu definisi dari takwa. Tapi kalau Ali bin Abi Thalib mendefinisikan takwa itu sangat luar biasa. Kata-kata takwa itu luar biasa. Apa kata Ali? Takwa itu adalah al-khawfu minal jalil. Takutlah kepada Allah yang maha tinggi. Jadi ya kita ini dimanapun kita berada diperhatikan Allah. Dimanapun kita berada Allah melihat kita. Ya jangan menyangka bahwa kita sendirian terus kita semena-mena berbuat dosa. Enggak boleh. Kenapa? Karena Allah itu melihat kita. Al-khawfu minal jalil. Takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya walaupun Allah tidak kelihatan oleh mata kita, dan Allah memang berkata dalam Al-Quran, wahwa la yudrikul absar. Allah memang tak bisa dilihat oleh mata, tak bisa mata kita untuk melihat Allah, walakin tudrikul absar. Tapi Allah bisa melihat mata kita. Jadi Allah tak bisa dilihat oleh mata. Jangankan Allah, matahari saja kita tak bisa melihat. Matahari kan bercahaya, kita tak bisa melihat, tak mampu kita melihat matahari. Kalau Bapak Ibu coba melihat matahari 1 menit saja itu sakit mata. Kenapa? Karena dia bercahaya. Padahal yang menciptakan matahari adalah yang maha cahaya, yaitu Allah. An-nurun ala nur, nurun ala nurin. Allah itu cahaya di atas cahaya. Jadi tak bisa kita melihat Allah dengan mata kita. Walakin tudrikul absar. Tapi Allah bisa melihat mata kita. Makanya ada orang mengatakan begini. Kata orang, kalau ingin berbuat dosa, buatlah di mana? Di tempat yang kira-kira Allah tidak tahu. Jawabannya tidak ada tempat yang Allah tak tahu. Semua Allah tahu. Allah tahu dimanapun kita berada. Semut yang hitam berjalan di batu yang hitam di malam yang sangat gelap, Allah tahu langkah kaki kanan dan langkah kaki kirinya. Luar biasa. Semut kecil, jauh lebih kecil daripada manusia. Di tempat yang hitam, semut itu berwarna hitam, berjalan di batu yang hitam, di malam yang sangat gelap, Allah tahu kaki kanan dan kaki kirinya. Langkah kaki kanan dan kaki kirinya. Begitulah Allah. Jadi takwa itu adalah bentuk kata yang mencakup dari sifat takut kepada Allah. Al-khawf minal jalil. Takut kepada Allah. Kemudian al-amalu bitanzil, kata Ali. Beramal dengan apa yang telah diturunkan. Jadi orang yang bertakwa itu dia punya amalan soleh, dia kerjakan. Dia nggak mengatakan bertakwalah kepada Allah, tapi dia nggak beramal soleh, dia nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak sedekah, nggak senyum, tidak kasih sayang, itu nggak bukan orang bertakwa. Orang bertakwa itu al-amalu bitanzil, dia melakukan amalan-amalan yang diturunkan. Kemudian kata Ali yang terakhir, orang bertakwa itu adalah al-isti'dad liyaumir rahil, yaitu mempersiapkan untuk hari nanti ketika dia akan dibangkitkan.
Jadi itu nomor takwa itu. Jadi persiapan. Berapa banyak orang sekarang mempersiapkan untuk dunianya, tapi dia lupa mempersiapkan untuk akhirat. Padahal apa yang dia persiapkan untuk dunianya akan ditinggalkannya. Tapi apa yang dipersiapkan untuk akhiratnya abadi dia dapatkan selama-lamanya. Tapi manusia terbalik. Dia mempersiapkan apa yang akan dia tinggalkan. Dia tidak mempersiapkan apa yang dia bawa. Harusnya kita itu bertakwa. Bertakwa itu adalah al-isti'dad li yaumir rahil. Dia itu mempersiapkan bekal dia nanti, apa yang akan dia bawa ketika dia akan berangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat takwa. Jadi singkat Nabi itu mengatakan, wasiatlah kepada kami ya Rasulullah. Nabi mengatakan, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Terus lanjut, terus Nabi berwasiat lagi, wassam'a. Ini bahasa Nabi yang kedua. Wassam'a, hendaklah kalian dengar. Wa ta'ata, dan hendaklah kalian patuhi. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun kalian diperintah oleh seorang budak. Fa innahu may ya'ish minkum, seorang budak. Jadi sampai di sini ya. Dan bertakwalah kalian. Maksudnya mendengarlah dan patuhilah kalaupun kalian diperintah oleh seorang budak. Jadi ini adalah memerintah patuh kepada pemimpin. Kalau pemimpinnya seorang budak patuh. Padahal sebenarnya orang Quraisy budak dibandingkan orang Quraisy pada masa hadis ini diturunkan, tak mungkin seorang budak bisa menjadi pemimpin dari orang Quraisy gitu. Padahal sebenarnya yang harus jadi pemimpin itu kan orang Quraisy, orang yang merdeka, orang Quraisy. Tapi Nabi mengatakan suatu saat nanti akan ada budak yang akan memimpin. Dulu pernah ada cerita pada masa Nabi Musa, budak yang diangkat menjadi pemimpin. Siapa dia? Namanya adalah Talut. Talut punya panglima namanya, yang sangat zalim, namanya Jalut. Itu dalam Al-Quran. Wa qatala Dauda Jaluta. Wa qatala Daudu Jaluta. Daudlah yang membunuh Jalut, yang badannya besar tinggi, zalim, dibunuh oleh Nabi Daud alaihi salam. Tapi pemimpinnya siapa? Pemimpinnya, rajanya siapa? Sultannya siapa? Ketika itu adalah seorang budak namanya Talut. Tapi kalau memang dia bekas dari budak, dia beriman kepada Allah, kemudian dia memang pintar dalam memimpin, maka patuhilah, karena itu yang terbaik. Karena mematuhi pemimpin itu untuk kesejahteraan dan ketenangan untuk bersama. Tidak mematuhi pemimpin, kekacauan, maksud kekacauan. Tapi nanti banyak kaedah-kaedah yang mengatakan tentang mematuhi pemimpin. Kaedah-kaedahnya adalah tidak boleh patuh kepada pemimpin kalau pemimpin tadi menyuruh kepada maksiat atau dosa. Pemimpin menyuruh minum minuman keras. Pemimpin menyuruh berzina. Pemimpin menyuruh mencuri. Nah, itu tidak perlu dipatuhi. Ya. Yang tidak perlu dipatuhi adalah yang sesuatu yang diharamkan Allah. Tapi kalau ada perintah lain yang tidak melanggar aturan Allah, boleh dipatuhi. Misalnya dia pengen minta pajak atau segala macam, ya berikan. Tapi nanti ada kaedah lagi. Apa kaedahnya? Kalau sesuatu yang tidak melanggar perintah aturan Allah, tapi memberatkan kepada kita, enggak harus dipatuhi juga. Contohnya kata Nabi SAW, nanti di hadis yang lain, ini panjang hadisnya tentang masalah pemimpin ini. Mastata'atum, sesanggupmu. Jadi sesuatu yang diperintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu, dan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, tapi berat untuk dunia kita, seperti pemerintah memberikan pajak yang sangat berat, yang sangat tinggi, kita nggak sanggup, ya nggak perlu dipatuhi juga. Kenapa? Karena nggak sanggup pada kita, berarti dia zalim. Maksudnya inti pemerintah. Tapi mematuhi pemerintah ini ada undang-undangnya. Yang pertama, undang-undangnya adalah pemerintah tadi tidak melanggar aturan Allah, patuhilah. Yang kedua, dia tidak menyulitkan masyarakatnya. Kalau tidak menyulitkan masyarakatnya, maka patuhilah. Begitu. Jadi ada undang-undangnya yang menceritakan tentang patuh kepada pemimpin. Terus berikutnya hadisnya, fa innahu may ya'ish minkum,
kata Nabi. Siapa yang hidup di antara kalian, maksudnya hidup panjang, siapa yang hidup panjang di antara kalian, fasayarallaha ikhtilafan katsira. Maka kalian pasti akan melihat perbedaan yang sangat banyak. Ya kan? Kalian akan melihat nanti ada perbedaan yang sangat banyak, sangat banyak. Jadi memang dan sekarang ini kita melihat perbedaan yang sangat banyak. Ini ke A, ini ke B, ini ke C, ini ke D. Perbedaan sangat banyak. Mazhab ada 4. Tapi mazhab bukan berarti itu adalah perbedaan yang bertentangan. Enggak. Mazhab itu adalah perbedaan tanawwu yang bisa disatukan. Jadi perbedaan-perbedaan itu adalah perbedaan hawa nafsu biasanya. Kalau mazhab itu bukan perbedaan nafsu. Perbedaan bukan diniatkan, dia betul bukan didasarkan hawa nafsu. Perbedaan memang melihat Al-Qur'an itu memang atau kondisinya Al-Qur'annya, hadisnya dilihat sesuai dengan akal kapabilitas seorang imam atau seorang imam mazhab. Jadi itu bukan perbedaan. Jadi yang maksud perbedaan itu adalah perbedaan hawa nafsu. Nah, ini kepengen ini kepengen itu, ini kepengen ini, perbedaan politik, perbedaan ekonomi. Nanti banyak kita lihat perbedaan-perbedaan. Tapi kalau perbedaan ormas sama ormas Islam itu kalau tidak diawali, tidak diniatkan, kalau tidak berdasarkan hawa nafsu itu tidak masalah perbedaan itu. Makanya Nabi SAW nanti kalau kalian berbeda, fa'alaikum bisunnati, kalian wajib memegang sunnahku. Jadi perbedaan itu pasti akan terjadi. Soalnya Nabi mengatakan begitu. Perbedaan itu pasti akan ada. Jangankan pada masa kita sekarang. Pada masa Nabi juga ada perbedaan. Tapi perbedaan itu nanti akan tersimpul dengan sunnah Nabi. Jadi kalau kalian berbeda, waalaikum bisunnati. Kalian pegang sunnahku. Baca hadisnya. Hadis itu jutaan banyaknya. Jadi jangan baca satu hadis kemudian simpulkan hukum. Baca satu hadis simpulkan hukum. Enggak. Baca hadis semuanya, belajarin terus, baru nanti dari pelajaran yang banyak hadisnya kita baca, baru kita simpulkan. Jadi nggak boleh separuh-separuh belajar agama ini. Jadi kalau supaya, makanya ada pepatah yang mengatakan, kalau kita berdebat dengan orang, terus orang itu memakai dalil Al-Quran dan As-Sunnah, selagi dia memakai dalil Al-Quran dan As-Sunnah, maka nanti akan ketemu pada satu titik. Jadi ketemu pada satu titik. Tapi kalau ada yang berdebat tapi tidak memakaikan dalil Al-Quran dan Sunnah, atau tidak memakaikan hati yang bersih, yang jernih, benar-benar memakai dalil Al-Quran, bukan Al-Quran dipelintir, bukan hadis dipelintir, ya, kemudian betul-betul dia pakai Al-Quran dan Sunnah, pasti nanti ketemu pada satu titik. Nah, itu kan. Jadi Nabi mengatakan kalau kalian ini stressing hadisnya di sini, makanya dikatakan bahwa berpegang teguh dengan sunnah. Jadi kalau kalian berbeda, kembalilah dengan sunnah Nabi SAW. Sebelum itu dia di sana menyebutkan berpegang teguhlah dengan dua pusaka Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi di sini Nabi mengatakan berpeganglah dengan As-Sunnah. Tapi sebenarnya juga dengan Al-Quran. Terus ditambah lagi sama Nabi, kalau kalian berbeda, maka berpeganglah wasunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Berpeganglah dengan khilafah atau pengganti-penggantiku yang rasyid, yang cerdas, al-mahdiyyin, yang mereka dapat petunjuk. Maksudnya adalah pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Selagi apa yang mereka perbuat, ikutilah. Misalnya yang banyak itu pelajaran bagi kita dapat itu pada masa Ali bin Abi Thalib tentang masalah perbedaan. Bagaimana Ali bin Abi Thalib berbeda dengan Aisyah, bagaimana Ali bin Abi Thalib berbeda dengan Muawiyah, gitu kan. Memang di sana terjadi pertumpahan darah, memang ada yang terbunuh, gitu kan, memang ada yang terbunuh. Tapi sebenarnya ya, perbedaan itu Ali dengan Muawiyah, Ali dengan Aisyah, itu sebenarnya hanya perbedaan pendapat, dan mereka sebenarnya tidak saling ingin membunuh, Cuman di antara Ali, di dalam kubu Ali ada orang-orang munafik, Yahudi munafik yang pura-pura masuk Islam. Di kubu Muawiyah juga ada munafik yang pura-pura masuk Islam, dan mereka lah yang membunuh orang yang tak bersalah. Sebenarnya Ali dalam hatinya tak kepengen membunuh. Contohnya ketika Thalhah dan Zubair meninggal, kemudian dikabarkan kepada Ali, pada Ali dan Thalhah dan Zubair itu istilahnya beda politik ya, beda politik, beda jalan. Ketika dikabarkan Thalhah dan Zubair meninggal, maka
Ali bin Abi Thalib menangis, kemudian dia berkata, demi Allah, meninggal Talha dan Zubair, aku pernah mendengar hadis Nabi, jadi kabar sampaikan kepada orang yang membunuh Talha dan Zubair, sesungguhnya tempat mereka neraka. Jadi mereka berbeda, kasih sayang di antara mereka masih ada kasih sayang di antara mereka. Nah, beda dengan orang yang yang berbeda, kemudian kasih sayang di antara mereka hilang. Itu enggak. Nanti panjang ceritanya tentang itu ya, tentang kisah-kisah ini. Terus kalau kalian berpegang teguh dengan itu, dengan hadis, insya Allah kalian selamat. Adu 'alaiha bin nawajis, peganglah dengan geraham kalian. Jadi tidak ada yang bisa megang, tangan kita diputus sama orang, kaki kita diputus sama orang, leher kita diputus sama orang, leher masih ada. Gigit dengan gigi dengan salah. Artinya mempertahankan kebenaran itu sampai darah penghabisan. Selagi Al-Quran dan Sunnah, bukan karena hawa nafsu. Kalau karena hawa nafsu ketahuan itu. Bukan karena hawa nafsu, karena ingin menegakkan Al-Quran dan Sunnah, maka gigitlah dengan gigi. Terus wa iyyakum muhdatsatul umur. Kata Nabi, jauhilah oleh kalian membuat sesuatu urusan. Fa inna kulla bid'atin dalalah, karena sesungguhnya membuat suatu urusan itu adalah kesesatan. Jangan membuat sesuatu yang baru yang tidak disampaikan oleh Al-Quran, hadis, dan oleh Khalifah Rasyidin, ijma, qiyas oleh ulama. Jangan kalian membuat sesuatu sepandai-pandai kalian. Begitulah Ibu yang dirahmati Allah. Nanti di sini kita akan melihat hikmah dari hadis Nabi. Yang pertama, hikmahnya adalah para sahabat Nabi itu kalau belajar ya, kan cerita hadis tadi ya, kalau mereka belajar, mereka semangat ya untuk meraih kebaikan. Jadi ibu, makanya mereka itu mendengar dengan hati, bukan dengan bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Makanya sampai keluar air mata menggetarkan hati. Orang yang menyampaikan juga bagus, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu yang kedua ini, Nabi Muhammad itu kata Abdul Muhsin menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu kehebatannya ada 3. Kalau dia memberikan nasihat sangat luar biasa. Yang pertama balaghahnya, cara menatur bahasanya, kata-katanya bukan kata-kata yang menjelekkan, mengejekkan. Kemudian yang kedua dari segi dari segi menyentuhnya sangat luar biasa, angin menggetarkan hati, membuat air mata menjadi mengalir. Kemudian hikmah ketiga dari hadis yang kita baca itu adalah wasiat perpisahan itu sebenarnya lebih membekas daripada wasiat biasa saja. Maka biasakanlah kepada anak-anak kita, kepada orang yang kita ingin nasihatin, perkata Bu ini bisa jadi ini adalah perkataan saya yang terakhir, yang mungkin kita tak ketemu lagi, bisa gitu. Dan yang keempat adalah hati yang di dalam keadaan takut bisa membuat air mata mengalir. Tapi kalau hati nggak takut kepada Allah, banyak berbuat dosa, itu sulit untuk mengeluarkan air mata ketika dinasihati, sulit sekali. Jadi makanya Nabi mengatakan, kalau ada air mata keluar gara-gara 2 hal, maka aku jaminkan untuknya surga. Pertama, air mata yang takut kepada Allah, takut, cinta, sayang kepada Allah, rindu kepada Allah dan kepada Nabi, keluar air mata, maka jamin masuk surga. Kemudian air mata yang keluar karena menahan kantuk di malam hari, keluar air mata berjaga-jaga supaya musuh tidak menyerang kaum muslimin. Keluar air matanya karena melawan kantuk. Air mata yang melawan kantuk tersebut itu yang tidak dibakar oleh api neraka. Kemudian yang kelima, disyaratkan meminta nasihat dari yang lain ya. Jadi kan Nabi sahabat itu meminta nasihat ya Rasulullah, nasihatkan kami, kalau ini memang pertemuan kita terakhir, nasihatkan kami. Apa nasihat? Nabi mengatakan, bertakwalah kepada Allah kalian, kata Nabi. Takwa kepada kalian kepada Allah, patuh kepada pemimpinnya, kata Nabi. Karena nanti akan terjadi banyak permasalahan. Kalau terjadi banyak permasalahan, kalian harus berpegang dengan sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak orang mengatakan ya, Bapak Ibu ya, bukan Al-Quran dan Sunnah, baca Quran, jarang baca Sunnah, jarang mentelaah Al-Quran, jarang mentelaah Sunnah. Harusnya orang mengatakan berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, sering-seringlah baca Quran, sering-seringlah baca hadis, jangan sering-sering baca HP,
Jangan sering-sering baca Instagram, jangan sering-sering baca di YouTube, tapi sering-seringlah baca Quran dan As-Sunnah, telaah terus, perhatikan terus. Jadi setelah, insya Allah kalau orang semuanya berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah dia ketemu nanti di satu titik. Karena tak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala ingin manusia ini bercerai-berai. Walaupun sebenarnya dari perbedaan itu ada hikmah yang sangat besar. Perbedaan laki-laki dengan perempuan, maka lahirlah keturunan. Perbedaan putih dan hitam, lahirlah warna, gitu ya. Jadi dari perbedaan itu kalau disatukan nanti lahirlah sesuatu yang sangat menakjubkan. Bukan dengan perbedaan itu kemudian berpisah seperti minyak dan air, enggak itu keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, wasiat yang paling penting seorang hamba itu adalah takwa. Jadi saya sudah jelaskan, Nabi berikan wasiatkan kepada kami, apakah Nabi bertakwalah kepada Allah. Cuman bukan hanya kata-kata bertakwalah kepada Allah, bukan. Itu kan sudah disampaikan tadi, takwa kepada Allah adalah takut betul-betul Allah itu melihat kita. Jangan kita seenak-enaknya saja terus mina-mina berbuat dosa. Jangan, Allah itu melihat kita, dalam sini kita Allah melihat kita. Kemudian kalau kita bertakwa, kita punya amalan yang baik. Kemudian yang ketiga, kalau kita bertakwa, kita punya persiapan nanti akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedelapan, yang masuk yang penting juga, kalau seandainya kita dipimpin oleh seorang hamba, patuhlah ya kepada pemimpin tersebut. Jadi saya sudah jelaskan juga bagaimana nanti di desa-desa lain aturan-aturan patuh kepada pemimpin itu selama pemimpin itu tidak menyuruh kepada dosa. Yang kedua, selama pemimpin tadi tidak memberatkan kita. Kalau pemimpin itu memberatkan kita, usah patuhi, gitu ya. Karena dia zalim, amar ma'ruf nahi munkar tetap jalan. Karena dia pemimpin itu juga manusia, gitu. Dia bukan Tuhan yang benar selalu, dia juga manusia. Tapi mematuhinya itu sesuatu dasar yang harus kita tanamkan dalam diri. Saya akan patuh kepadanya. Pertama, asalkan dia tidak menyuruh kepada dosa. Yang kedua, dia tidak menyulitkan kita gitu. Betul-betul itu adalah untuk kemaslahatan bersama. Itu dibolehkan. Kalau menyulitkan kita dan semena-mena, nggak boleh. Nggak boleh patuh, nggak usah patuh. Malahan kita harus nasihati dia agar dia lurus lagi jalan. Kemudian yang ke-9, patuh dan taat kepada penguasa itu lebih selamat ya. Yang ke-10, Syekh Abdul Muhsin mengatakan wasiat yang paling penting adalah taat dan patuh kepada penguasa. Sudah dijelasin lagi ya. Kemudian ke-11, ini adalah mukjizat ya, menunjukkan mukjizat dari Nabi SAW bahwa Nabi akan mengatakan bahwa akan terjadi perbedaan yang sangat banyak. Ya betul kan? Sekarang kita melihat sulit sekali untuk menyatukan orang, perbedaan yang sangat banyak. Berarti Nabi itu mau bicara dari sesuatu bukan atas keinginan dia, tapi memang Allah Subhanahu wa taala menggambarkan beginilah nanti kehidupan di akhir. Nanti setelah Muhammad gitu kan. Perbedaan yang sangat banyak. Baru masuk kepada intinya di sini. Apa itu? Kalau kalian berbeda, maka kalian itu berpeganglah kepada sunnahku dan sunnah Khalifah Rasyidin. Jadi yang bisa kita contoh, yang betul-betul bisa kita contoh itu adalah pada masa hidup Nabi, kalau tentang kehidupan, dan pada masa hidup para sahabat Khalifah Rasyidin selama 30 tahun cuma. Khilafat nubuwah, kata Nabi. Penggantiku setelah pengganti kenabian itu salasun sana. 30 tahun. 30 tahun itu adalah masa Abu Bakar, masa Umar, masa Utsman bin Affan, dan masa Ali bin Abi Thalib. Kalau pada masa Abu Bakar, kita lihat bagaimana Abu Bakar berhasil mengembalikan akidah orang yang murtad ya, yang tidak mau bayar zakat itu pada masa Abu Bakar dan mengumpulkan Al-Quran. Kalau pada masa Umar sangat luar biasa, administrasi negara segala macam. Kalau pada masa Utsman bin Affan, kemakmuran sebuah pemerintahan. Kalau pada masa Ali kita melihat kekacauannya, tapi dengan kekacauan itu masih dibarengi dengan keimanan. Nah, yang cara-cara nanti kalau kekacauannya, lihatlah bagaimana cara Ali menyelesaikan. Memang terjadi pertumpahan darah, betul ya, jadi pertumpahan darah, tapi terjadi pertumpahan darah itu karena kebanyakan orang-orang munafik. Memang kan, kalau orang salah kan patut dihukum, walaupun dia seorang muslim ya. Walaupun dia seorang muslim, kalau dia salah dihukum. Kalau dia membunuh, ya dibunuh. Kalau dia mencuri, ya potong tangannya. Ya, kalau dia murtad, ya dia dibunuh gitu. Ya nggak bisa memang itu. Kayak gitu cara menyelesaikan antara saudara. Tapi sebaik-baik bersaudara memang harus diselesaikan dengan cara dengan secara damai. Tapi kalau nggak bisa, amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan, hukum ditegakkan. Ya begitu. Lanjut. 13 ya sebutkan oleh Ibnu Rajab
bid'ah, apa kata Ibnu Rajab? Ya tentang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Nabi SAW mengatakan hati-hatilah dengan bid'ah, membuat sesuatu yang tak ada landasannya dari Nabi SAW. Jadi pembahasan bid'ah ini sebenarnya tracing hadisnya di sini nih, tentang bid'ah, tentang sunnah gitu. Cuman kalau membahas bid'ah sangat panjang ceritanya bid'ah. Apa itu bid'ah? Nanti kita akan jelaskan. Bid'ah itu adalah sesuatu yang diada-adakan dari agama, ya, sesuatu yang diadakan dari agama yang tidak ada dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi yang diadakan itu dari agama, yang dibuat baru itu dari agama. Tapi sesuatu yang dibuat baru yang bukan berkenaan dengan agama itu bukan bid'ah. Kayak orang bikin kursi, dulu orang nggak pakai kursi, bikin kursi, itu bukan bid'ah. Orang dulu nggak pakai mobil, sekarang pakai mobil, itu nggak bid'ah. Ya bid'ah ini ada kaitannya dengan agama. Memang berhubungan dia dengan hukum-hukum, dengan aturan agama. Seperti aturan wajib, aturan dari wajibnya, dari wajibnya, dari haramnya, dari makruhnya, dari sunnahnya, dari mubahnya. Dibuat aturan baru, nah itu yang salah. Itu yang salah. Buat aturan baru, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib sebenarnya, itu aturan baru namanya. Aturan baru. Ya, kalau misalnya mewajibkan pajak, itu kan aturan baru, wajib pajak ya. Wajib pajaknya itu tidak wajib sama seperti wajibnya sholat. Gitu. Orang yang meninggalkan pajak bukan berarti dia dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Hukumannya itu hanya hukuman duniawi saja, tidak hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada yang mengkaitkan bahwa siapa yang tidak bayar pajak masuk neraka, ini namanya bid'ah ini. Membuat hukum aturan yang tidak Allah bicarakan. Ini masalah. Jadi itu panjang nanti pembahasan, mungkin Bapak Ibu nanti banyak ini. Saya rasa terlalu panjang nanti Bapak Ibu nanti bosan, lebih baik kita ini terakhir ya, slide terakhir. Contohnya misalnya kalau bid'ah nanti pertanyaan nih, Umar menghidupkan sholat tarawih, padahal Nabi sholat tarawihnya hanya 8, pada masa Umar jadi 20, tambah 3 jadi 23. Itu namanya menghidupkan sunnah. Jadi jangan katakan itu bid'ah. Itu menghidupkan sunnah, karena pada malam hari sholat tarawih itu dibolehkan kapan saja, sebanyak berapapun gitu kan, namanya sholat sunat menghidupkan malam, jadi boleh berapa rakaat pun, tidak tergantung rakaat hanya 8. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa 8 adalah cara Nabi, kemudian ada yang melakukan 20 bid'ah, nah ini kalau begini nanti banyak pertentangannya masalah bid'ah. Jadi berapa banyak orang yang gampang sekali membid'ahkan sesuatu. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari aspeknya ada Al-Quran dan As-Sunnah yang menyatakan itu, walaupun tidak spesifik atau tidak menjurus, tapi dibolehkan, ya kan, dibolehkan. Nah, kemudian misalnya ajaran Khulafaur Rasyidin yang dianggap sebagai ya itu ya. Kemudian yang ke-17, hendaklah menggabungkan antara targhib dan tarhib. Jadi Nabi itu dalam hadis itu menakut-takuti, kemudian habis itu dicarikan jalan keluar. Menakuti adalah nanti kalian banyak melakukan bid'ah, tapi jalannya adalah sunnah Khulafaur Rasyidin gitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Baik, kita kembalikan kepada pada Ibu ya. Silakan. Ibu, maaf. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Dr. Roni Hidayat LCMA yang telah memberikan paparan materi yang Masya Allah yang sungguh berarti, dan semoga ilmu yang diberikan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menambah keimanan kita. Untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Bagi peserta kajian ini, ukti-ukti semua yang ingin bertanya kepada Ustadz, monggo dipersilahkan untuk menyalakan mikrofonnya. Monggo Ukti. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Salam Ibu. Tapi di luar tema Ustadz ya. Oh ya Bu, boleh dah. Karena nggak ada lagi yang bertanya, hanya Ibu, jadi boleh. Maaf, Silakan, ini benar-benar masih
jadi bahan perbincangan antara saya dan teman gitu kan. Ya, Bu. Antara kurban dan akikoh itu gini. Kalau pendapat saya yang saya dengar ya, kan kurban itu 1 tahun sekali dan waktunya ditentukan. Ya. Sedang akikoh itu panjang waktunya. Ya. Itu yang didulukan yang mana gitu. Menurut dia harus akikoh dulu baru kurban gitu. Padahal belum tentu secepatnya akikoh gitu. Pertanyaannya ya sekait itu saja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bertanya tentang fikih khilafiyah. Fikih memang ulama berbeda tentang masalah mana yang dahulu antara akikah atau berkurban. Semua masing-masing punya alasan. Yang alasan mengatakan bahwa bahwa akikah lebih dulu daripada berkurban nggak salah. Kenapa? Karena hadis Nabi SAW mengatakan kullu gulamin marhunun bi akikatihi. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Jadi untuk menebus ya, karena kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah diberi anak, untuk menebus sesuatu yang tergadai, sebenarnya kita juga tergadai sama Allah, nggak bisa kita tebus. Itu tanda bersyukur kepada Allah, maka akikahkanlah anak tersebut biar anak itu bersyukur kita kepada Allah, Allah memberkahinya anak tersebut dengan akikahnya, gitu. Samping itu juga ajarannya adalah ajaran berbagi, bersedekah, memberi hadiah kepada karib kerabat, atau memberitahulah paling kurang kepada tetangga bahwa kita punya anak. Jadi alhamdulillah itu ya. Itu yang mengatakan bahwa dalilnya itu ada salah. Kemudian yang kedua mengatakan bahwa yang dahulu itu adalah kurban dulu baru akikah. Karena dia berpendapat bahwa ini fikihnya belajarnya adalah fikih aulawiyat, fikih yang muwazanah atau fikih pertimbangan. Kalau fikih aulawiyat mana yang dahulu kurban dengan akikah? Nah, dilihat dari hukum misalnya. Hukum akikah itu sunnah. Sementara kalau hukum kurban itu di hadis Nabi mengatakan, ada yang mengatakan wajib. Apa kata Nabi SAW? Kata-kata inilah dalam Al-Quran, kata perintah. Inna a'tayna kal kausar. Kuperintahkan kamu untuk berkurban. Kata a'tayna, inna a'tayna kal kausar fasalli, maka sholat lawan har dan berkurbanlah. Kurban itu adalah fi'il amar. Fi'il amar itu mengafaedahkan kepada wajib. Satu. Hadis yang kedua mengatakan bahwa al-udhiyah wajibun alayya. Udhiyah itu wajib atasku. Nah, kata Nabi SAW. Jadi kata-kata wajib itu jadi wajib, kurban itu jadinya. Tapi ada juga hadis mengatakan kurban itu enggak wajib, sunnah lakum. Tapi sunnah buat kalian, hanya sunnah saja. Tapi ulama mengatakan kalau ada Nabi mengatakan di satu kesempatan mengatakan kurban itu wajib, dan Allah juga dalam Al-Quran mengarahkan kurban itu sebagai model perkataannya adalah kata perintah, maka paling kurang hukumnya kata ulama adalah sunnah muakkad. Sunnah tapi yang sangat dianjurkan. Jadi kalau ulama mengatakan fikih muwazanah atau fikih pertimbangannya, yang satu mengatakan sunnah, akikah artinya sunnah saja, nggak ada perintah kalimat wajib di situ, sunnah saja hukumnya. Sementara kalau kurban sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi kalau ketemu sunnah dan sunnah muakkad, mana yang didahulukan? Nah, sebagian ulama mengatakan yang didahulukan adalah kurban. Apalagi kalau fikih pakai fikih aulawiyah, mana yang lebih didahulukan. Karena kurban itu waktunya sebentar saja, 4 hari lah, tanggal 10, 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Setelah itu tidak ada waktu itu untuk berkorban, dia bersedekah biasa atau menyembelih biasa. Maka waktu yang sempit itu digunakan untuk berkorban. Sementara waktu untuk berakikah waktunya sangat panjang. Jadi kalau ibu tanya ke saya, mana yang Ustaz lebih tanyakan Ustaz? Kedua-duanya. Korban ya, akikah ya. Korban juga, akikah ya.
Oh, duit saya nggak cukup Ustaz, duit saya hanya cukup untuk beli 1 kambing. Waktunya pas di waktu Idul Adha, ya korbanlah dulu. Oh, tapi ini sekarang nggak Idul Adha Pak Ustaz. Oh, di sekarang bulan Safar tanggal 7. Kalau bulan Safar tanggal 7, lah dulu. Mudah-mudahan nanti ada duit untuk berkorban. Jadi Ibu, kedua-duanya boleh. Mana yang didahulukan? Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz, berarti sudah terjawab sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf Ustadz, saya Ratih dari Tunmun. Izin bertanya, masalah takwa. Apakah kita yang masih posisi sebagai pekerja migran itu bisa dikatakan orang yang bertakwa? Karena ya ada sebagian orang mengatakan bahwa yang pekerja migran itu adalah mengutamakan dunia bukan akhirat. Saya ingin mohon penjelasannya dari Ustadz, apa kita termasuk kategori yang mendahulukan dunia dan menyampingkan akhirat. Terima kasih atas jawabannya. Sekian dari saya, salah dan hilafnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Ustadz. Terima kasih. Jadi, terima kasih pertanyaannya Ibu. Jadi tidak menjadi poin dari takwa itu adalah bekerja. Siapa aja bisa menjadi orang bertakwa. Guru, dosen, murid, pekerja, karyawan, siapa aja. Kalau dia punya ciri-ciri orang bertakwa, dia wajib bisa dikatakan orang bertakwa. Cuman masalahnya dia beda dengan titel ya Bu ya. Kalau titel misalnya LCMA, doktor, ada ijazahnya. Dia sekolah ada ijazahnya. Sementara kalau takwa ini nggak ada ijazahnya. Kita tahu nanti hanya ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena tidak ada ijazahnya ini, jadi barometernya itu aja yang kita ikuti. Barometer yang bertakwa itu apa? Barometer yang bertakwa, dia takut kepada Allah. Di mana saja dia berada, dia takut kepada Allah. Baik dia seorang karyawan, dokter, guru, dosen, pekerja migran, apalah pokoknya, apapun profesinya, kalau dia takut kepada Allah, dia punya satu poin syarat untuk menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, kalau dia melakukan sunnah, melakukan apa yang diperintahkan Allah, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Dia mungkin ada juga guru, tapi dia nggak sholat, ya nggak bertakwa namanya, ya kan? Atau orang yang tinggal di masjid tapi nggak sholat, ya nggak bertakwa namanya. Tapi kalau pekerja migran, kemudian apalah namanya, macam-macam gitu ya, PNS atau karyawan, dia sholat rajin gitu kan, itu adalah tanda-tanda orang bertakwa yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia mempersiapkan apa yang akan dia cari bekal besok untuk meninggal dunia. Nah, jadi mempercari bekal besok itu bukan berarti meninggalkan dunia. Di sini mungkin pertanyaan Ibu ya. Jadi meninggalkan dunia untuk akhirat, enggak begitu juga. Nah, dalam buku Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, orang yang baik itu adalah bukan orang yang meninggalkan hawa nafsunya, tapi orang yang bisa mendidik nafsunya atau menempatkan dunianya pada tempat. Kita ini butuh dunia untuk menuju ke akhirat. Ya, kita butuh dunia untuk menuju ke akhirat. Kita butuh makan untuk ibadah. Kita butuh duit untuk membeli pakaian. Kita butuh apa? Butuh uang untuk mendidik anak. Semua itu adalah investasi kita untuk akhirat dan diniatkan karena Allah. Bekerja karena Allah itu artinya persiapan untuk akhirat. Mencari uang untuk apa? Untuk mendidik anak, mencari mencari rezeki untuk menghidupi diri kita sendiri lagi kita bisa ibadah. Itu namanya orang yang tetap juga orang yang mempersiapkan untuk hari akhirat. Jadi kan macam-macam ibadah itu kan ada ibadah yang khusus, ada ibadah wajib.
Ibadah khusus ya sholat, puasa, zakat, haji. Misalnya sudah dikhususkan Allah, aturan-aturannya sudah dikhususkan sama Allah. Tapi ada ibadah yang apa? Yang tidak dikhususkan Allah cara pelaksanaannya. Seperti makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, mencari duit gitu. Kalau semuanya itu diniatkan karena Allah, boleh misalnya tidur aja. Tidur karena kelelahan dalam ibadah. Kelelahan dalam ibadah itu ibadahnya bekerja, lelah dalam bekerja. Kerja itu juga diniatkan untuk Allah. Kalau dapat duit nanti untuk Allah, untuk bangun rumah sakit, untuk bangun sekolah, untuk berikan ambulan, untuk segala macam, untuk Allah, untuk anak kita, untuk istri. Tapi tidak terlalu, artinya dicarinya dunia, dapat alhamdulillah. Tapi kalau nggak dapat dia nggak ngotot, artinya tidak mengambil hal yang haram. Nah, itu juga bisa dimasukkan bahwa ya memang harus dijelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan orang yang melebih-lebihkan akhirat, melebih-lebihkan dunia daripada akhirat adalah mengambil yang haram. Tapi kalau dia mengambil yang halal, dia bekerja, duitnya banyak, terus dia gunakan untuk wakaf pesantren dan segala macam, ya itu masih dikatakan bahwa orang itu mengejar akhirat karena diniatkan dunianya untuk akhirat. Seperti orang mengatakan ada orang kaya ketika dia taruh duitnya ke fakir miskin, terus orang mengatakan, Bapak nggak sayang sama duit Bapak, kenapa Bapak kasihkan ke fakir miskin? Dia bilang apa? Bukan saya kasihkan, saya cuma titip. Maksudnya Pak titip gimana? Karena memang perkataan dikasih. Nanti kalau saya sudah meninggal dunia, saya akan Saya akan minta lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena saya sudah menitipkan uang saya. Kira-kira begitu Bu. Jadi tergantung ini Bu ya, tergantung niat. Jadi orang yang bertakwa tersebut kaitannya bukan dengan pekerjaan, tapi kaitannya adalah dengan ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan begitu Bu jawabannya. Mohon maaf kalau Alhamdulillah, kurang. terima kasih. Terima kasih Ustadz atas penjabarannya. Sama Ibu. Masih ada yang mau bertanya? Ini Ustadz di kolom chat ada pertanyaan, saya bacakan ya Ustadz. Iya, tolong dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Maaf mau tanya, ini dari Mbak, nggak ada namanya, dari Mbak Galaxy A12 ini dari, ya nggak tahu Mbak namanya sudah. Maaf mau tanya, apakah kalau anak tidak diakikoh, artinya anak itu masih tergadekan dan amalnya tidak sampai kepada orang tua? Mohon maaf bila ada salah dalam pertanyaan ini. Syukron Ustadz. Monggo Ustadz dijawab. Jadi ini dari Mbaknya nggak ada namanya. Pertanyaannya enggak Ibu, itu hanya anjuran saja Ibu. Anjuran untuk mengakikahkan anak kalau Ibu punya uang untuk mengakikahkan anak. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak membebani seorang hamba di luar dari kemampuannya. Jika seandainya dia tidak mampu untuk mengakikahkan anaknya pada umur 7 tahun, pada umur 7 hari, 14 hari, dan 21 hari, setelah hari itu nggak usah hitung-hitung lagi. Hitung lagi hari, kapan saja laksanakan. Tapi kalau memang tidak bisa, tidak jadi masalah. Dan itu bukan syarat amalan seorang anak sampai ke orang tua gara-gara harus diakikahkan. Enggak begitu. Enggak, dia cuma anjuran saja agar kita bisa bersedekah ke orang, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kelahiran anak kita. Berapa banyak orang sekarang untuk mencari anak aja, mendapatkan anak harus pakai bayi tabung ratusan juta gitu kan. Ibu, bapak tidak begitu, itu kan hanya dapat anak dikasih sama Allah. Jadi tanda syukur Allah sudah memberikan nyawa anak, alhamdulillah. Dan anak itu kan juga ibarat ini Bu ya, perpanjangan amal kita kepada Allah. Umur kita pendek, 60-70 kita meninggal. Agar walaupun umur kita pendek, tapi kita nggak boleh amal kita pendek, amal kita harus panjang. Bagaimana cara amal kita panjang? Dengan anak didik baik-baik agar mengalirlah pahalanya kepada kita.
mengalir pahala kepada kita. Dan untuk tanda syukur kita dapat anak, kita mengakikahkannya. Kalau tidak bisa, ya nggak dipaksakan, Ibu ya, nggak dipaksakan. Tapi kalau Ibu ada duit, habis itu Ibu nggak mau, tentu Allah Maha tahu ya. Berarti Allah Maha tahu. Dan terakhir saya katakan bahwa tidak ada syarat amalan itu diterima harus diakikahkan, nggak ada. Ada dalil yang harus mengatakan itu. Maksudnya tidak ada kepastian itu dari ulama harus diakikahkan, nggak ada. Cuman ini anjuran untuk mengakikahkan anak bagi orang yang mampu. Itu aja Bu, anjurannya. Silakan Ibu. Tadi ada di chat. Bentar saya Tolong tanya. chat ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya kan Bu. Maaf Pak Ustadz, saya mau nanya, tapi ini lain dari tema. Ya kan Bu. Kemarin anak saya yang kecil hilang Pak Ustadz hari Senin. Tapi keluarga saya banyak yang nggak mengerti masalah dukun. Terus tetangga sana bilang suruh carinya lewat dukun. Apakah itu dosa Pak Ustadz? Ternyata memang ketemu di belakang. Tiba-tiba dia ada di alas di belakang rumah itu Pak Ustadz. Tadinya dia masih bermain di depan pintu rumah depan ruang tamu itu, tiba-tiba nggak ada gitu Ustadz. Saya ya setengah nggak percaya, tapi ibu saya bilang memang anak saya yang kecil hilang gitu loh. Apakah itu dosa Pak Ustadz? Terus sama ibu saya begitu dia hilangnya siang jam-jam 11, mau maghrib itu jam 5 lewat itu baru ketemu. Terus hari Selasanya dipetri. Cuman kan orang tua saya non muslim. Itu gimana itu Ustadz? Makasih. Assalamualaikum. Iya. Makasih Bu. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man atakahinan fasalahu an syai' wujibat anhu taubah arba'ina lailah fa in saddaqahu bimaka lakafar. Ini dalil akidahnya ya Bu ya. Jadi tidak boleh datang kepada dukun. Siapa yang datang kepada dukun, maka ditutuplah minta taubat baginya 40 hari. 40 hari ditutup, artinya apa? Amalan-amalan dia selama 40 hari itu tidak berdampak baik untuk dirinya. Tidak berdampak baik untuk dirinya. Gara-gara dia mendatangi dukun. Jadi luar biasa datang dukun itu. Mendatangi aja. Jadi kepercayaan kepada Allah jadi berkurang. Artinya apa? Menganggap bahwa ada yang lebih kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya ketika anak ibu hilang minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikannya. Kalau seandainya memang begitu, anak ibu hilang kemudian tahu-tahu dia muncul di belakang rumah, di belakang pintu rumah segala macam. Itu kadang-kadang permainan setan untuk menghilangkan keimanan kita kepada Allah. Menghilangkan keimanan kita kepada Allah, anak tadi disembunyikan oleh setan bisa jadi. Jadi akhirnya kita meminta kepada setan agar anak kita dikembalikan. Meminta kepada setan itu adalah sebuah kemusyrikan. Harusnya kita meminta kepada Allah yang telah membuat diizinkannya setan untuk menyembunyikan. Kita minta kepada Allah jangan datangi dukun. Sebab kalau dukun itu permainan. Karena kata Nabi SAW, dukun itu adalah perpanjangan tangan setan. Jadi sebenarnya yang bermain itu ya dukun itu. Nah, dengan dibantu oleh setan. Kita minta bantu oleh setan. Akhirnya kita percaya dengan setan. Akhirnya kita percaya dengan dukun. Akhirnya apa? Hilang kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya mereka yang bermain, tapi mereka pula yang menjadi superhero gitu, seolah-olah menjadi superhero gitu. Jadi masa kita ditipu sama setan? Harusnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada jalan lain Pak Ustadz, adanya dia yang bisa menemukan nanti anak saya betul-betul hilang disembunyikan selama-lamanya gitu kan. Kalau begitu ya daripada kita menghilangkan daripada kita takut kepada dukun, ya lebih baik kita lawan dukun tersebut ya dengan amalan, dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti dukun itu kalah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih kuat daripada dukun tersebut. Jangan hilang keyakinan kita kepada Allah gitu. Nah, cuman kan kalau di kampung atau segala macam menjelaskan ini kepada orang-orang kampung agak sulit. Kenapa?
Karena memang sudah menjadi darah daging, datang kepada dukun adalah sesuatu hal yang biasa. Walaupun sebenarnya permainan-permainan seperti itu adalah permainan-permainan dukun juga. Antar dukun lah, dukun sana, dukun sini. Yang mengerjain dukun A, nanti yang ngobatin dukun B. Nanti satu saat nanti yang ngerjain dukun B, yang nanti ngobatin dukun A. Dia permainan dukun lah, biar laris manis gitu. Terus hadis tadi disebutkan manata kahinan fasaluhu an syai' ujiban an taba arba'ina la fa in saddaqahu bima talaqafa. Kalau dia membenarkan apa yang disampaikan dukun dan dia lebih percaya kepada dukun daripada kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah masuk ke ranah kekafiran. Ini kita takut. Nah, jadi bagaimana cara melawan dukun? Cara melawan dukun itu hanya dengan cara iman kepada Allah. Ibu mungkin dengar cerita tentang hebatnya jin untuk memindahkan kerajaan Ratu Bilqis dari Yaman ke Palestina. Dengan waktu ketika Nabi Sulaiman dari berdiri ke duduk. Tapi datanglah orang soleh, kata orang soleh, aku bisa memindahkan kerajaan Bilqis yang dari Yaman tersebut pindah ke Palestina sebelum kau kedipkan mata. Lebih cepat lagi daripada duduk. Itu siapa itu? Orang yang soleh. Jadi orang yang soleh yang minta kepada Allah. Jadi sebenarnya kekuatan orang yang soleh lebih kuat daripada dukun. Cuma pertanyaannya lagi, siapa yang soleh? Di antara kita nggak ada yang sesoleh orang yang bisa mengalahkan jin dan setan itu. Nggak ada yang bisa soleh begitu. Berusahalah kita menjadi orang yang soleh. Kenapa? Karena orang yang soleh kekuatannya lebih daripada kekuatan jin dan setan. Apa sebab? Karena dia dinaungi Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang begitu. Tentang dukun itu Bu ya, kalau bisa memang dijauhin ya dukun itu. Sebab dukun itu tidaklah membantu, tapi malah nanti lebih menjerumuskan jauh nanti kita dari Allah. Makin lama makin jauh dari Allah. Seolah-olah dia menjadi menjadi penyelamat, padahal sebenarnya dia adalah perusak. Hati-hati dengan permainan dukun, Ibu. Silakan, Ibu, yang lain. Maaf Ustadz, itu tadi yang memanggil dukun tetangga, tapi terus dengan ibu saya didoakan, tapi dibuat ke orang Jawa ibaratnya dibuat syukuran gitu, kayak berkat apa-apa gitu. Tapi keluarga saya non Muslim, itu gimana Ustadz? Karena kan anak saya Muslim. Tapi ibu saya yang mendoakan, membikin among-among ibaratnya kalau kata orang Jawa gitu loh. Itu gimana Pak Ustadz? Makasih. Iya, non-muslim minta kepada tentu kepada ininya ya Bu ya. Dia minta kepada ini ketika dulu ada Nabi Muhammad SAW didoakan oleh non-muslim gitu ya. Doakan kamu atas nama Yesus menang dalam perang. Apa kata Nabi? Enggak usah doakan. Jadi kalau akidahnya begitu, tapi kalau orang tua ibu gitu kan nanti dia kecewa nanti. Ya, anggap aja itu sebagai kata-kata baik aja. Kata orang tua berdoa untuk anaknya gitu. Tapi kalau dia minta ke Yesus bukan Tuhan. Dia minta ke agamanya itu bukan Tuhan. Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau meminta sesuatu kepada Tuhannya, ya kalau bisa kita tolak. Kalau bisa, tapi itu hati-hati Bu, nolaknya nanti anggap aja itu adalah perkataan baik yang dikeluarkan oleh orang tua. Ya, begitulah kira-kira Bu. Tapi kalau dia mendoakan kita dengan atas nama Tuhannya, itu Nabi Muhammad tidak mengajarkan, tidak membolehkan. Ketika Nabi Muhammad didoakan oleh orang-orang non-muslim agar dia menang dalam perang, apa kata? Enggak usah, kata Nabi. Kata Nabi, aku berangkat aja lah, kata Nabi. Itulah kira-kira Ibu. Karena Nabi Muhammad tidak mengakui Tuhan ya, kalau dalam hati kita orang Islam, Nabi Muhammad tidak mengakui Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kalau kita minta doa pula kepada orang non-muslim, tolong doakan saya atas nama Yesusmu, atas nama Buddhamu, atas nama Hindumu, atas nama Kahungcumu, tolong doakan saya. Itu nggak bisa Ibu. Berarti kita mengakui Tuhannya. Sementara kita tidak mengakui Tuhan. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala tempat kita minta. Iya karena berdua, iya karena jadi nggak usah minta doa kepada non muslim.
Makasih Ustadz atas penjelasannya. Mohon doanya supaya orang tua saya dapat hidayah dan keluarga-keluarga saya yang lain dapat hidayah biar masuk Islam. Ustadz, makasih banyak. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada juga pertanyaan di kolom chat ya, saya bacakan sebentar. Ini dari Mbak Tuginem. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, anak laki-laki saya sudah 8 tahun tapi belum diakikoh. Saya pertanyakan apakah boleh diakikoh barengan dengan kalau mau disunatin? Terus Iya, boleh Ibu, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Ya, cuma namanya pelit Bu ya. Pas ketika akikah barengan dengan sunat, ya bareng dengan langsung aja syukuran menikah. Ya. Pelit namanya. Pelit, tapi nggak apa-apa, itu dibolehkan aja. Itu kan nambah-nambahin ya, nama-namain daging pas ketika sunat, nah langsung namanya niatnya akikah. Boleh aja Bu, nggak ada masalah Bu. Tapi kalau ada uang lebih ya bedain. Ini untuk akikah hari bulan 9, nanti kalau sunat ya bulan 10. Biar banyak sedekahnya. Tapi itu boleh ya, pada dasarnya itu boleh. satu lagi Ustadz. Ya, bagaimana dari Mbak yang tadi bertanya yang namanya nggak ada namanya, bagaimana kalau ulama tapi punya ilmu untuk menerawang, lalu bisa dimintai tolong kalau untuk membantu misalnya ada masalah atau obat untuk sakit, apa itu juga termasuk dukun? Terima kasih Ustadz. Udah itu aja. Ya. Bu, hati-hati ya Bu, sama yang berkedok ulama, padahal sebenarnya dia bukan ulama. Ya, yang berkedok ulama itu maksudnya adalah yang dikatakan ulama itu ketika sholatnya bagus, puasanya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, terus dia tidak melakukan hal-hal yang dilanggar seperti merokok lah, walaupun itu makruh ya Bu ya, merokok, bercelana pendek, itu Bu ya, kata-kata kotor segala macam. Walaupun dia pakai peci, mungkin pakai kain sarung, pakai baju koko segala macam Bu ya. Tapi yang dikatakan ulama itu adalah seluruh perbuatannya dari A sampai Z baik. Memang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang berlebih daripada orang biasa. Bukan penerawangan namanya Bu. Itu namanya ma'unah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, atau istilahnya irhas, pertolongan dari Allah. Jadi dia minta kepada Allah seperti tadi Bu, seperti pada masa Nabi Sulaiman tadi minta tolong kepada jin bisa memindahkan kerajaan Ratu Bilqis ke daerah Palestina dalam waktu dari berdiri itu. Tapi orang yang soleh, yang tidak mau dipuji, terus dia tidak buka praktek juga. Orang kalau dia bisa itu buka praktek, ini berarti ada komersilnya ini. Ya, komersilnya. Buka praktek macam gitu kan. Dia tidak buka praktek, cuman orang tahu-tahu aja dia bisa mendoakan gitu kan. Ya berdoa kepada Allah, ya Allah tolong pindahkan kerajaan Ratu Bilqis dari Yaman ke mana? Ke Palestina dalam waktu sekejap mata. Nyata langsung Allah yang pindahkan, tapi atas permintaannya, bukan atas kekuatan orang tadi, atas permintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengabulkan. Jadi jangan tertipu Ibu kalau ingin minta terawang atau segala macam, ya dilihat ulamanya. Ulamanya itu dilihat dari A sampai Z. Jangan Ibu dengar dari A, dari si B, dari C, dia orang baik. Tapi ketika Ibu tidak bergaul dulu dengan dia paling kurang 3 bulan. Kalau Imam Ghazali mengatakan gitu. Kalau kalian ingin meminta doa kepada seseorang, lihatlah dulu bagaimana sikapnya ketika kalian bergaul dengannya selama 3 bulan. Di 3 bulan Ibu, lihat sholat subuhnya gimana, sholat maghrib, sholat isya, sholat duha enggak dia, sholat tahajud enggak dia, bagaimana ininya akhlaknya, merokok enggak merokok enggak, segala macam enggak, dilihat semuanya Bu dari A sampai Z. Kalau memang kesalahannya lebih, walaupun manusia itu memang ada kesalahannya lebih sedikit daripada taatannya lebih banyak, itu nggak apa-apa itu minta tolong sama dia. Tapi kalau dia buka praktek atau segala macam, di situ ada keraguan. Mungkin bisa jadi
itu adalah dukun yang berkedok ulama. Banyak juga Bu, dukun yang berkedok ulama, pakai peci, baju koko, kain sarung, berkedok ulama, terus coba-coba menerawang. Padahal yang dia minta kepada jin, ya, minta kepada setan, bukan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Bu. Jadi Ibu perhatikan betul ya pada yang diminta. Siapa? Silakan Bu, tadi kayaknya di chat ada. Ya, ada lagi dari Mbak Solia. Tanya intinya, apakah untuk akikah untuk cowok itu 2 ekor kambing dan untuk cewek 1 ekor kambing itu? Intinya itu, Ustaz. Iya. Dari Mbak Solia. Untuk cowok disunahkan 2 ekor kambing. Untuk cewek 1 ekor kambing. Ya, itulah sunnahnya begitu Bu ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya kalau untuk cowok 1 juga nggak masalah Ibu. Cowok untuk 1 juga nggak masalah. Dan cewek juga 1 juga nggak masalah ya. Yang penting, tapi sunnahnya memang begitu. Kalau cowok 2 ekor kambing, cewek 1 ekor kambing. Terus kalau Ibu tanya lagi, untuk apa cowok beda laki-laki dengan perempuan? Kalau dia Sabi mengatakan, memang kalau di Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna nisa. Kalau kau diberikan, melahirkan satu orang laki-laki, berarti kamu telah mempersiapkan satu pemimpin, satu orang pemimpin untuk rakyatnya. Tapi kalau kau melahirkan satu orang anak perempuan, maka kamu sudah mempersiapkan kebaikan dari satu suku atau satu daerah. Jadi sebenarnya laki-laki perempuan itu nggak dibedakan, Bu. Kalau laki-laki lahir dipersiapkan untuk jadi pemimpin. Kalau perempuan lahir dipersiapkan untuk memperbaiki satu bangsa. Jadi kan dengan ibu-ibu inilah anak-anak dididik gitu kan, jadi baik lah. Tapi kalau seandainya ibu-ibunya nggak baik, anak-anak juga nggak ikut baik. Walaupun pemimpinnya juga ada. Gitu Bu. Ini gimana nih? 1 aja Mbak. Bentar. Ini kambing, masih ada 1 lagi Ustaz, gimana? Silakan Bu, silakan. Ya, untuk pertanyaan terakhir ya, karena waktunya ini meneruskan pertanyaan di atas, apakah harus kambingnya itu kambing laki? Maksudnya kambing jantan nih maksudnya. Jantan ya atau betina ya? Bukan lagi kambing jantan. Ya nggak apa-apa Ibu, terserah mau kambing jantan atau kambing betina, tidak ada masalah. Mau jantan mau betina, cuma dianjurkan memang jantan, karena jantan itu apa ya, dia tidak hamil. Tapi kalau perempuan, kalau kambing betina itu kan biasanya kalau hamil ya, kasihan ya. Maksudnya kalau hamil bukan kasihan, hamil itu kan rugi. Kita belinya 1 tapi yang tersembelih 2, walaupun anak yang ada dalam janinnya itu halal ya Bu. Kambing kalau punya anak di dalamnya, anaknya itu halal, anak kambing itu halal. Apa kata Nabi SAW? Man zabaha ummuhu zabaha waladuhu. Kalau sudah menyembelih induknya dengan baca bismillah, berarti anak yang ada dalam kandungan itu sudah tersembelih. Dia diibaratkan daging itu Bu. Kalau kita ibaratkan ya, ibaratkan daging tuh, anaknya itu ibaratkan daging, itu boleh langsung dimakan. Karena kan dia juga nggak pakai bulu biasanya itu anak yang ada. Cuman kan kalau ini kita kayak, kalau undang-undang kita Bu, undang-undang di Indonesia itu ya, apa ya, indukan itu bisa untuk melahirkan anak itu. Jadi kalau bisa yang jantan, yang betina itu kalau sudah 2 yang tidak mungkin melahirkan lagi. Kalau sapi kan kalau sudah melahirkan 6 atau 7 ekor sapi, dia tidak mungkin melahirkan lagi, ditunggu 2 tahun nggak hamil-hamil ya sedih lah gitu. Mungkin nggak ada lagi dalam perutnya janin gitu. Begitu juga kambing. Kambing misalnya sudah berusia lewat dari 7 tahun, terus sembelihlah lagi yang betinanya, nggak ada lagi dia hamil gitu kan. Tapi kalau dia sedang hamil kan rugi, orang yang nyembelihnya rugi. Disembelih 1, tapi ternyata di dalam perutnya ada 2 lagi gitu. Ya jadinya rugi. Jadi pada dasarnya boleh Bu, nggak masalah harus jantan harus betina, boleh. Kedua-duanya boleh. Alhamdulillah, karena mengingat waktunya sudah sore dan udah jam 4 di sini. Bila ada ukti-ukti yang masih mempunyai pertanyaan, bisa langsung chat di nomor konsultasi online di 52982419. Saya ulangi, bila masih ada pertanyaan, bisa chat langsung di konsultasi online Dompet Duafa Hongkong di 52982419. Demikianlah tadi rangkaian acara.
dari awal sampai akhir sudah selesai. Saya mohon Ustadz untuk memimpin doa dan penutup. Monggo Ustadz, saya persilakan. A'udzubillahi